Halo, selamat siang semuanya dan selamat siang kepada Ibu Susilawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 2 IHMA. Perkenalkan, saya Melinda dengan NPM 2251031, kelas 2 IHMA, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan kesadaran generasi muda melalui pendidikan anti korupsi. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama, kesadaran hukum, yang kedua, generasi muda, yang ketiga, peran generasi muda, yang keempat, tindakan korupsi, yang kelima, pendidikan anti koruptif, dan yang keenam, undang-undang tindak pidana korupsi. Korupsi. Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi, dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak yang terkesan patah hilang tumbuh berganti. Hampir setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru dengan pemain baru ataupun pemain lama, sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia sangat syarat dengan korupsi dan korupsi seperti budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti ini memang sangat memprihatinkan. Korupsi disebut bagaikan penyakit yang menggerogoti mental manusia Indonesia yang sulit untuk diobati. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan persoalan pemahaman seseorang dalam mengenai hukum. Kesadaran hukum tidak mudah diberi pengertian secara baku karena menyangkut persoalan nilai dalam diri seseorang. Kesadaran hukum seringkali berkaitan erat dengan persoalan kepatuhan seseorang terhadap hukum atau norma yang sudah ada. Kesadaran hukum dalam diri manusia kerap kali muncul dalam bentuk nilai-nilai positif dan negatif yang difilterisasi dengan menggunakan kesusilaan dan keadilan, kemudian melahirkan konsep abstrak tentang kepatutan yang diwujudkan dengan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi atau pendidikan merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan. Dengan jalan pendidikan, seseorang diharapkan dapat membangun karakter yang paham dan taat akan hukum, sehingga akan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri. Topik yang kedua yaitu generasi muda. Generasi muda merupakan lapisan terbawah dari masyarakat yang umumnya terdiri dari anak-anak, remaja, dan pemuda yang berumur antara 0 sampai 30 tahun. Generasi muda memiliki arti yang sangat penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang di bahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Peran generasi muda. Di Indonesia, peran generasi muda dalam perubahan dapat ditelusuri dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia sendiri, baik itu di era penjajahan maupun di era kemerdekaan. Ada banyak gerakan-gerakan pemuda yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia yang sebagian besar menunjukkan arah menuju perubahan. Tindakan korupsi. Tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Di Indonesia, kasus korupsi masih banyak dijumpai dari lembaga pendidikan sampai lembaga keagamaan sekalipun. Di lingkungan sekolah dapat ditemukan praktek-praktek korupsi mulai dari yang paling sederhana seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, terlambat datang, sampai pada penggelapan uang sekolah, penyelewangan uang pembangunan sekolah yang bernilai puluhan juta rupiah. Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air, dan lain-lain. Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, seperti pendidikan menjadi mahal, pelayanan kesehatan menjadi mahal, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur, dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkolerasi pada angka kriminalitas. Pendidikan anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi tanpa mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptif. Oleh karena itu, dalam pendidikan anti koruptif, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang negatif dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan.
Dengan pemahaman demikian, maka akan terbentuk karakter anti koruptif. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya material dan imaterial. Pendidikan anti koruptif dengan mengembangkan pembentukan karakter anti koruptif pada prinsipnya mendapat tantangan besar dari kondisi korupsi yang saat ini sudah begitu membudaya dan mengakar daging. Namun, pembentukan karakter anti koruptif ini harus terus-menerus diupayakan sebagai bentuk penanggulangan korupsi di masa mendatang. Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda, maka akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan anti koruptif merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan anti koruptif harus ditujukan untuk membentuk kembali karakter dan mental anti koruptif dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Dengan ditujukan kembali pada pembentukan karakter anti koruptif, diharapkan akan melahirkan dan meningkatkan nilai-nilai anti koruptif serta memudayakan kembali nilai tersebut di tengah-tengah masyarakat. Harapannya korupsi akan tercegah karena banyaknya masyarakat yang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan merugikan bagi siapapun. Sekian penjelasan singkat saya mengenai meningkatkan kesadaran generasi muda melalui pendidikan anti koruptif. Bila ada terdapat kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.